Kata orang-orang, sebaik-baiknya LDR mendingan gak usah. Dan kayak banyak banget pantangan-pantangan LDR yang ngebuat banyak orang kayaknya gue gak sanggup deh. Kayaknya kalau misalkan ngobrol tentang LDR, ya lo harus siap buat kehilangan. Gue di sini sama dua teman gue, dan di sini tuh kenapa gue undang mereka? Karena banyak dari kalian yang mikir, Kak, aku pengen coba perspektif lain dong, dari perspektif yang mungkin bukan dari aku doang. Tapi di sini makanya aku undang mereka, aku ajak mereka untuk sama-sama ngobrol di sini karena mereka itu teman-teman aku dari kecil, dari umur 4 tahun kayaknya. Dan we grow up together, through ups and down, dari mungkin TK, SD, SMP sampai kuliah masih sama-sama temenan. Dan mereka nih orang-orang yang paling tahu aku sebenarnya. Jadi mungkin kalau orang di luar sana yang mungkin, wah Bagas ini sangat ramah bijaksana, sangat ramah mengerti tentang segalanya. Sebenarnya enggak, banyak konten-konten aku yang dinasihatin sama mereka juga, dan banyak bantuan-bantuan dari mereka juga. Jadi kalau misalkan kalian ngerasain konten-konten aku selama kuarantin ini sangat-sangat relate, itu adalah bantuan dari mereka. Makanya aku pengen ajak mereka untuk sama-sama siaran di podcast ini. Jadi langsung kenalin, ini siapa namanya di sini? Ya, di sini nama gue Bintang. Dan satu lagi, dan nama gue Galang. Bintang, kesibukannya lagi apa nih Bin sekarang? Ya, kesibukan sekarang gue kuliah sih Di kota Jogja. Nah, kalau Galang, Gue stay di Tangerang. oh stay di Tangerang. Nah, langsung ke pembahasannya. Kalau menurut gue, LDR itu adalah hubungan yang sangat teramat melatih kedewasaan. Bukan sangat teramat menyiksa, tapi sangat teramat melatih kedewasaan. Di situ tuh kedewasaan kita tuh benar-benar diuji biar nggak takut sama yang namanya persepsi orang-orang yang mengatakan LDR itu ujung-ujungnya bakal perpisahan. Ini kan persepsi gue, mungkin lain dari persepsi temen gue yang satu ini. Kalau menurut lo Bin, LDR sendiri itu apa sih? Kalau menurut gue ya, itu LDR itu adalah hubungan di antara dua insan yang terpisah oleh jarak sih kalau menurut gue. Jadi jarak itu sebagai apa nih? Penghambat kah atau? Kalau menurut gue ya, itu menjadi penghambat sih. Penghambat, jujur ya, menjadi penghambat sih. Jujur ya? menjadi penghambat banget sih. Kalau menurut lo Lang, kira-kira LDR itu apa sih? Ya tentunya hubungan jarak jauh ya, yang kepercayaan itu sangat diuji Betul. menurut gue. Karena gue masih duduk di bangku SMA, jadi gue belum tahu terlalu banyak, dan itu masih mungkin yang itu gue tahu. Nah, karena gue kan sebelumnya juga udah pernah post video tentang LDR dan banyak banget yang pengen gue bahas LDR di sini. Jadi banyak banget dari mereka yang udah ketemuan beberapa lama tapi harus hancur cuman gara-gara LDR itu sendiri. Karena saking menyiksanya suatu hubungan tersebut membuat orang-orang jadi mengurungkan niat buat LDR, kayak aduh, kalau misalkan gue harus berpisah mendingan udahin sampai di sini aja deh, daripada LDR ujung-ujungnya harus pisah-pisah juga. Nah, menurut lo Bin, kalau misalkan suatu saat nanti lo dihadapin di fase LDR, karena kita tahu sendiri ya, LDR kan kalau misalkan mau kangen juga cuman via chat doang, tapi lo nggak bisa nemuin dia. Kalau misalkan lo sakit pun dia cuman bisa ngucapin get well soon. Atau misalkan lo pengen, lo lagi makan pun lo cuman ngepap foto makan itu dan lo nggak bisa makan bareng gitu. Kalau misalkan suatu saat lo dihadapin di fase LDR itu, lo bakal mau menghadapinya atau lo bakal nyerah? Kayaknya gue nggak bisa deh, di sini aja deh. Jujur kalau diajuin pertanyaan kayak gitu, gue udah pasti harus siap sih, mau nggak mau harus siap. Soalnya kenapa? Karena gue mikir kalau tujuan awal kita untuk mendapatkan wanita yang kita inginkan itu karena cinta, kita harus siap untuk menghadapi semua masalah yang ada di depannya sih. Mau itu LDR atau mungkin restu orang tua ya mungkin ya. Betul. Terus menurut gue ya harus dijalani sih yang utama ya. Iya. Dan LDR juga menurut gue tuh sangat menguji kepercayaan antara dua insan ini ya. Kalau misalnya salah satu dari mereka aja udah nggak percaya, itu udah hancur sih. Dan menurut gue tuh bukan makna dari cinta yang sebenarnya ya. Nah, itu karena cinta itu kan membahagiakan dua pihak dan memperjuangkan dua pihak. Jadi kalau misalkan satu orang yang timpang tuh kayak lo berlari tapi cuman pakai satu kaki. Udah kayak lagunya GAC nih, berlari satu kaki. Jadi benar-benar capek banget. Nah, gue balik ke Galang nih karena dia juga masih SMA juga.
dan masih mengalami cinta monyet mungkin, kalau suatu saat nanti lo dihadapin fase LDR sama pasangan lo, nanti lo bakalan siap buat ngejalaninnya atau dia bakalan udahan gitu, karena bakalan fasenya bakal menyakitkan itu kata. Gue bakal jalanin, tapi gue mikir belum tentu siap. Kenapa tuh? Karena kunci cinta itu menurut gue pertemuan sih. Betul banget, pertemuan ya. Yeah. Gue lupa ngebahas ini. Anyway, kalau misalkan pertemuan tuh banyak banget orang-orang yang LDR bilang juga kayak lo mau sekomitmen apapun itu, mau sepercaya apapun itu, ya lo bakal kalah sama orang yang benar-benar ada. Nah lo Bin, kalau misalkan suatu saat nanti mungkin pasangan lo bisa menemukan sosok yang lebih dari lo dan lo tergeser gara-gara hubungan LDR tersebut, apa sih yang pengen lo lakuin untuk mungkin nge-bring back biar buat pasangan lo tuh kita lagi di komitmen ini loh, kita bakal bisa sama-sama lagi dong. Iya. Apa sih yang kira-kira pengen lo omongin ke pasangan lo mungkin? Jujur gue pasti mempertanyakan ya, Iya. apa arti komitmen itu sebenarnya kepada dia. Soalnya kan sebelum kita menjalani fase LDR ini, sebelum itu udah ada komitmen di antara kita. Dan komitmen itu udah pasti disetujui, bukan dari sisi gue doang dong, dari sisi dia juga. Kalau udah komitmen, mau gimana pun caranya, kita harus terikat sama komitmen itu. Kalau misalnya dia udah nemuin sosok yang lebih dari gue, kalau jujur pribadi gue ikhlas. Cuma gue bakal tetap mempertanyakan apa arti komitmen yang udah kita bangun berdua sih. Jadi gitu. questioning ulang ya, kira-kira apa sih tujuan kita bareng-bareng lagi, tujuan dari awal yang mungkin lo dapetin dia karena apa dan dia nerima lo karena apa, itu harus benar-benar dibangun lagi. Nah Lang, kalau misalkan lo dihadapin dengan suatu LDR dan lo tadi lo kan nge-mention tentang pertemuan, kira-kira usaha apa sih yang bakalan lo kasih untuk menggantikan si pertemuan tersebut? Mungkin teleponan tiap malam, atau mungkin lo kasih nyanyiin pacar lo lagu atau apa? Kira-kira apa sih yang bakalan lo kasih? Teleponan sih mungkin, karena itu jalan yang paling sederhana dan paling mungkin ya. Iya mungkin. Teleponan. Kalau misalkan dia sibuk, lo bisa ngertiin nggak dia nggak bisa jawab telepon lo misalnya? Bisa. Gue bisa ngertiin. Dan kalau misalkan ternyata, karena kita kan harus mikirin worst case ya juga, kemungkinan terburuknya. Yep. Kalau misalkan di suatu saat nanti kalian sama-sama capek nih, karena kan hubungan kan nggak cuma mikirin indah-indahnya doang, kita juga harus mikirin ke depan. Aduh gue capek banget ya, kayak gue sebenarnya memperjuangin apa sih? Gue sebenarnya sedang mengejar apa sih? Kayak di sini tuh gue kayak kejar-kejaran sama waktu, tapi gue nggak dapet apa-apa. Kayak gue tuh bersama dengan seseorang tapi cuman status doang. Sedangkan mau pegangan tangan nggak bisa, kayak mau sharing each other nggak bisa, mau ketemu pun aja tuh susah banget. Kira-kira yang mungkin lo lakuin apa sih untuk ngebawa sebenarnya kita sedang di suatu komitmen ini loh gitu? Gue akan mengenang masa pertama kita ketemu kali ya. Mungkin. Kayak pertemuan pertama di mana, iya. Terus makan apa, kesan pertama gimana. Itu sih, karena itu adalah hal sederhana paling menyenangkan dan paling mudah didapat atau mudah di bring back. Karena dengan kita ke bring back sama memori-memori dulu, itu bisa jadi kayak kalau udah kertas yang ditempelin di tembok tuh kayak lem perekat gitu sih. Jadi kita tuh jadi ingat lagi. Anyway Bintang, gue pengen nanya juga ke lo. Iya, karena kalau kan juga di Yogyakarta kan nanti. Iya. Dan misalkan pasangan lo di sini. Iya. Mungkin kalau misalkan tadi lo kan siap untuk menjalani hubungan LDR itu sendiri. Kira-kira apa sih pesan-pesan lo buat teman-teman yang mungkin sedang menjalani LDR atau mungkin lagi diambang kebingungan nih, yang lagi dengerin ini kayak, Kak gue udah LDR tapi gue kayak ngerasa bimbang banget antara lanjutin atau enggak. Dan gue ngerasa kayaknya nih hubungannya lama-kelamaan udah gak sehat deh. Kira-kira apa sih yang mungkin bisa lo kasih advice ke mereka ini? Kalau menurut gue yang dari sudut pandang gue sendiri aja masih belum mengalami LDR, menurut gue kalau untuk kalian yang sedang mengalami LDR, intinya ingat tujuan awalnya apa. Tujuan awal kalian misalnya untuk bahagia, ya udah, LDR itu cuma jarak dan tujuan kalian tuh jangan mau dikalahin oleh, misal jarak itu kan angka, tujuan kalian tuh jangan mau dikalahin oleh angka. Karena kalau udah sama-sama memiliki tujuan, gue yakin sih nggak ada yang bisa ngalangin sih. Betul. Iya sih. Dan
lo yakin gak sih kalau LDR tuh jadi hubungan yang mana ketika oh ya gue di sini lagi kuliah, gue di sini lagi belajar untuk memperbaiki diri gue sama dengan dia. Jadi kayak sebenarnya LDR tuh kayak hubungan saling pendewasaan ketika nanti pas ketemu itu banyak perubahan-perubahan signifikan, kayak obrolan kita mungkin jadi makin bermakna, berbobot. Iya betul. Dan jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa bingung LDR, long distance, rela dibohongin, sebenarnya bukan rela dibohongin karena dia jahat atau enggak. Sebenarnya itu persepsi kita aja. Kayak misalkan ada orang-orang baru yang datang mengetuk pintu tiba-tiba dan ternyata wah kok gue nemuin kenyamanan yang lebih nyaman ya dari dia, wah kok gue kayaknya lebih respect ya sama dia. Sebenarnya itu cuma perasaan-perasaan sementara aja yang mungkin lo rasain ketika lo lagi capek, yang mungkin lo rasain ketika lo lagi jenuh, yang mungkin lo rasain ketika lo lagi butuh teman cerita tapi ternyata dia juga sama-sama sibuknya. Please banget, itu sebenarnya cuma perasaan sementara aja. Karena ketika misalnya lo mengakhiri suatu hubungan karena ada orang baru, itu egois banget namanya. Karena lo lupa sama perjuangan dia buat dapetin lo, dan lo juga lupa sama hal-hal dulu. Kalau misalkan lo lupa, terus hal kemarin itu lo anggap sebagai apa? Cuman sebagai pelampiasan lo doang. Itu jahat banget. Dan menurut gue kalau misalkan lo sekarang lagi bingung, lagi jenuh antara lanjut atau enggak, gue gak bakal kasih saran antara lo mendingan lanjut deh atau lo mendingan berhenti deh. Tadi seperti apa yang udah teman-teman gue bilang, coba lo ingat tujuan awal lo apa, coba lo ke bring back sama mungkin memori-memori dulu yang sederhana, gak usah yang pelik-pelik kayak pertama kali lo makan di mana, pertama kali lo ketemuan di mana. Mungkin tuh bisa membantu kalian para LDR di luar sana yang mungkin bingung di persimpangan jalan. Dan mungkin Bin, lo ada yang mungkin mau diomongin lagi? Kalau menurut gue ya, satu lagi sih. Iya gak apa-apa. Kunci keberhasilan dari LDR itu sih, yaitu kepercayaan. Soalnya kalau misalnya dua insan ini udah saling percaya dan salah satunya tiba-tiba di suatu saat lu meragukan pasangan lu, kayak mungkin kayak menerka-nerka jangan-jangan lu selingkuh. Nah itu menjadi salah satu faktor. Betul. Iya, betul banget. Karena gimana ya, kayak jeda antara waktu, jeda antara tempat tuh jadi celah buat kita sebenarnya bukan ada yang selingkuh, tapi kita jadi kayak memprediksi kayaknya lo selingkuh, kayak gue selingkuh, kayak itu sebenarnya yang toxic. Jadi toxic relationshipnya di situ sih, bukan karena antara mereka selingkuh atau enggak, tapi antara lo tuh udah menuduh pasangan lo sendiri sebagai selingkuh. Nah, dan balik lagi ke kepercayaan kan. Iya, itu dia sih, benar banget. Kepercayaan kalau menurut gue tuh mahal harganya. Soalnya kalau misalnya seorang udah dikasih kepercayaan, nah itu udah tanggung jawab yang besar menurut gua. Soalnya kenapa? Kalau udah dikasih kepercayaan itu kayak lu nggak boleh ngingkarin. Kalau lu udah ngingkarin, menurut gua karma pasti berlaku sih. Betul banget sih, karma pasti berlaku. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin lagi bingung, gue harap semoga obrolan kali ini bisa mengobati kebingungan kalian. Dan mungkin cukup sekian dulu ya dari obrolan kita kali ini tentang LDR. Jadi yang dapat gue ambil kesimpulan adalah LDR itu bukan hubungan yang nggak bisa dijalanin. Toh buktinya banyak orang-orang yang LDR-nya tuh bahkan sampai LDR beda negara, LDR yang antara jam waktu pagi dan siang itu benar-benar beda. Nah iya sih, ada yang itu mereka tetap bisa satu. Tapi kalau misalkan kalian LDR yang mungkin masih terpaut satu kota atau bahkan dua kota atau bahkan sampai provinsi tapi nggak bisa, gue harap semoga itu bukan masalah antara lo nggak sih atau dia nggak sih, tapi mungkin komitmen lo tuh masih dipertanyakan di situ. Karena di sini bukan tentang jarak, tapi tentang lo percaya atau enggak sama pasangan lo dan sama diri lo sendiri. Kalau misalkan lo punya tujuan akhir yang sangat indah, gue kayak pengen banget sama-sama sama dia, mau apapun, nah, ya udah perjuangin, perjuangin aja. Betul. Lo nggak usah takut sama apa itu jarak atau apa itu rentang waktu dan apa itu kejenuhan karena nggak bisa ketemu. Karena apa sih tujuan akhir lo nanti? Lo pengen bisa sama-sama kan? Toh nantinya bakal ketemu. Toh nantinya lo bakalan dapetin dia lagi. Toh nantinya lo bakal, misalkan in a good way, lo bakalan sama-sama bakal bikin keluarga yang bareng. Mungkin seatap ya? Iya, mungkin seatap. Jadi kayak itu sama-sama mendewasakan kalian. Dan mungkin LDR tuh jadi cerita indah gak sih yang bisa diceritain ke anak-anak nanti. Kayak ini papa dulu LDR sama mama buat ngedapetin ini. Jadi kayak pelajaran juga buat nanti. Perjuangan sih. Perjuangan itu sebenarnya tuh kayak apa.
kayak bagian dari perjalanan cinta mereka berdua. Iya, betul banget. Jadi buat kalian yang mungkin kayak sesek banget dadanya karena banyak simpang siur tentang LDR tuh kayak gue harus putus, kayak gue harus enggak, sebenarnya tenang aja. Jadi LDR, long distance relationship, rela dibohongin, itu nggak ada. Itu balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi mungkin itu aja ya dari kita bertiga. Iya. Buat kalian yang suka, please let me know, karena kalau misalkan kalian suka sama pembahasan dari dan isi kepala dari teman-teman gue ini, nanti gue bakalan sering-sering ajak mereka. Ya udah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dadah. Bye.